That's okay, kita jalan-jalan dulu. Hello everybody, welcome back to my channel Hengki Chan Story. And tonight I wanna show you situation about Kediri Town on the night. By the way, malam hari ini kebetulan saya mau ke ATM nih. Ya, karena duit di dompet tinggal 3.000 perak. Karena besok juga masih butuh belanja nih. Nah, karena saya lagi keluar, sekalian kalian tak ajak untuk bikin konten untuk melihat situasi malam kota Kediri seperti apa. Adapun saat ini dari pemerintah sudah memberi putusan akan memberlakukan PSBB, tapi itu tidak langsung secara nasional, sifatnya per daerah yang mengalami kegentingan situasi dipersilakan mengajukan status PSBB. Dan semalam yang saya lihat adalah Pak Anies Baswedan sudah mengambil keputusan untuk PSBB itu. Mulai ojek online dilarang mengangkut orang. Di sana jam angkutan umum operasionalnya juga dibatasi mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jumlah penumpang juga dibatasi, jadi ada jarak. Seingat saya juga akses keluar masuk kendaraan pribadi dari dan keluar daerah Jabodetabek itu juga dibatasi. Kayaknya malah di stop deh kalau nggak ada keperluan ya. Tapi yang boleh beroperasional adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti toko, farmasi, pabrik. Intinya mereka diminta tetap berproduksi dengan tanpa mengabaikan kaidah-kaidah keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam masa COVID-19 ini. Nah oke, ini kita mau masuk arah balai kota. Nah ini lanjut terus, ini sudah nyampe balai kota nih. Jalanan sepi nih, posisi habis hujan ini. Tapi enak deh, nggak terlalu panas. Karena kalau nggak hujan, setengah mati panasnya. Kadang AC itu sampai 18 derajat, nggak seberapa kerasa juga nih, kalau kadung panas Kediri ini. Nah, di depan nih Jalan Doho, pusat kota. Nah, sekarang kita masuki kota Kediri, tepatnya jantung kota. Jalanan terlihat lengang ya, meskipun kondisi sudah masa PSBB nih. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Tapi kota Kediri belum mengambil langkah itu, karena dilihat perkembangan COVID di kota Kediri belum terlalu masif gitu ya, tidak seperti Jakarta. Tetapi Malang sudah mengambil juga langkah yang sama. Malang, Jakarta itu mengambil, karena di Malang juga parah. Saya belum tahu wilayah mana aja yang mengambil langkah itu. Nah ini nih, mampir dulu di depan Hotel Grand Surya, ngambil ATM dulu, coy. Harap maklum, saya orang kecil. Duit di dompet tinggal 3.000 perak, kalau nggak narik bingung besok buat belanja apa. Yuk, habis ngambil dari ATM nih. Kalian kan nggak boleh ikut masuk. Yuk, balik lagi yuk. Kita lanjut lagi ngobrolnya di jalan sambil jalan-jalan.
Yuk lanjut lagi. Anyway, pada saat ini saya tadi melihat di info Kediri Raya, juga di media massa sumbernya itu. Saya cari sumber yang valid ya, saya nggak mau bikin hoax. Kota Kediri saat ini ada 854 orang dalam status ODR, orang dalam risiko, dan 136 orang ODP, orang dalam pengawasan, 4 orang PDP, dan yang terkonfirmasi 3 orang. Sebenarnya yang terkonfirmasi sebelumnya 2 orang, tapi tadi sore Pak Wali Kota bikin konferensi pers bahwa ada tambahan 1 orang lagi yang konfirmasi positif, yaitu warga Wilis Indah 2. Kita doakan semoga wabah ini dapat segera usai dan aktivitas ekonomi bisa kembali seperti sedia kala. Saat ini sangat memprihatinkan saudara-saudara. Di Indonesia per hari ini tanggal 8 April 2020, status positif corona lompat jadi 2.956 orang, sembuh 222 orang, dan meninggal 240 orang. Setiap hari yang positif selalu ada saja, dan saya turut prihatin akan situasi seperti ini. Dan saya harap juga dengan adanya video dari saya ini, kawan-kawan dari perantauan yang kebelet ingin mudik tidak perlu mudik dulu lah. Cukup tonton video saya ini, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi, stay tune dalam channel saya ini, dan ke depan akan terus saya update perkembangan situasi dari kota Kabupaten Kediri yang dalam situasi badai corona ini gitu loh kawan-kawan. Aku sih orangnya santai, rileks. Ya gini nih, suka keluyuran sambil jalan-jalan bikin liputan. Dan nanti seusai wabah, kalian akan tak ajak untuk keliling-keliling dalam keluyuran motoran saya ke berbagai destinasi keren di Indonesia. Saat ini untuk hal itu belum memungkinkan. Yang memungkinkan adalah bikin liputan untuk kawan-kawan semua yang ada di perantauan supaya nggak perlu mudik lah gitu loh. Jadi kawan-kawan, ayem hati nih di perantauan itu. Oh, situasi kotaku ternyata kondusif, keluargaku di kampungku ternyata kondusif. Oke lah, nggak mudik nggak apa-apa, dulu say hello lewat WhatsApp, lewat telepon, itu lebih baik daripada nanti entah kita yang tertular atau kita yang menulari gitu. Oh ya kawan-kawan, ada berita terbaru juga dari Pak Wali Kota, bahwa Pak Wali Kota memberikan statement, memberikan kepastian untuk pelaku usaha yang tidak mem-PHK karyawan akan dibebaskan pajak daerahnya pada bulan Maret dan April. Seperti kawan-kawan ketahui semua, saat ini kan situasi ekonomi sedang kacau nih, badai PHK banyak di mana-mana. Saya sangat turut prihatin juga, banyak sekali korban PHK di mana-mana. Bahkan kawan saya di Jakarta sudah banyak yang dikumpulkan sama perusahaannya, dikasih opsi kalau tetap kerja di situ gaji cuma 50% atau PHK. Bahkan ada yang benar-benar gak kuat dah PHK total deh, terutama yang di sektor travel and tourism seperti hotel, restoran itu kan banyak yang tutup. Dia nggak kuat bayari karyawan gratisan tanpa pemasukan, akhirnya PHK. Duh, sangat kasihan. Ini semoga badai corona ini bisa segera berlalu, ekonomi bisa kembali pulih, pengangguran juga dapat berkurang signifikan, sehingga daya beli masyarakat juga ikut kembali terangkat. Karena kalau banyak badai PHK, otomatis daya beli konsumen itu juga turun kawan-kawan.
Ada sih orang yang tanya sama saya, apa itu kaitannya antara PHK dengan daya beli konsumen? Nah itu orang blow on kalau saya bilang. Kalau kita berbisnis, ya kita tak ajak mikir bisnis dikit lah. Kalau kita sebagai orang marketer nih, kan kita bisa membedah siapa konsumen kita, dari kalangan mana segmennya, apa keinginannya, apa kebutuhannya, dan selanjutnya kita penuhi. Nah, disitulah letaknya korelasi antara PHK dengan konsumen. 80% konsumen kita ini siapa sih? Kaum buruh dan tani. Yang 20% siapa? Entrepreneur, pengusaha. Nah kalau kondisi COVID seperti ini, pengusahanya gigit jari, buruhnya kena PHK, daya beli mana yang bisa ngangkat transaksi? Nangis semua gitu loh. Jadi saya harap dari sini, ini bukan sebuah hal yang dianggap enteng gitu loh kawan-kawan. Jadi ini semua adalah wabah yang sangat bikin pusing. Bahkan kawan-kawan saya yang ada di Cina daratan sana, yang sekarang kondisi di Cina itu katanya sudah kembali normal, itu masih 50%. Kenapa Cina masih 50%? Iyalah, lawang ada 211 negara sekarang yang terinfeksi corona, jempalik semua itu negara-negara yang kena. Nah terus siapa yang beli barang-barangnya Cina? Apa sih yang nggak dibikin sama Cina? Apa sih yang nggak dijual sama Cina ke seluruh dunia gitu loh. Itulah sebenarnya. Di sini pusing, di sana pun juga pusing. Kalau wabah ini bisa segera berakhir di Indonesia, bisa segera berakhir di berbagai belahan dunia, otomatis ekonomi dapat kembali segera pulih, meskipun butuh waktu gitu. Jadi ya saya harap juga kawan-kawan bisa ikut mendukung program pemerintah lah, supaya pandemi ini bisa segera berakhir dan tidak terlalu berlarut. Otomatis ekonomi bisa segera bangkit juga. Ada kabar baik juga nih dari Cina daratan. Tadi saya lihat beritanya bahwasanya Cina telah memproduksi obat terbaik untuk COVID ini. Nama obatnya adalah Karimisin. Di Cina sudah diedarkan luas dan sudah terbukti manjur pada pasien COVID di sana. Pasien yang diberi obat ini sembuh total dalam tempo 4 hari. Nah, sekarang produk ini sedang diproduksi luas di Shanghai dan akan diedarkan ke seluruh dunia. Semoga saja obat ini bisa turut segera mengakhiri pandemi global yang bikin ancaman, bikin puyeng jutaan orang di seluruh dunia ini. Saya berharap pandemi ini bisa segera berakhir. Kawan-kawan yang sedang ada di perantauan, yang kangen kampung halamannya, juga bisa segera pulang, bisa silaturahmi kembali dengan keluarga, sanak saudara, handai taulan. Dan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh bisa kembali lagi. Nggak kayak sekarang bersatu kita dapat molo gitu loh. Sekarang ini kan kasarannya gitu, kita bercerai malah aman-aman saja, kita uyel-uyelan malah dapat cilaka. Nah, supaya situasi saat ini bisa kembali pulih, kita salaman sama orang juga nggak takut, kita bercengkerama dengan kawan juga nggak was-was. Nah itu loh. Kalau seperti sekarang ini kan social distancing, aduh rasanya itu pusing sekali. Setiap ketemu orang akhirnya kan harus jaga jarak, selalu pakai masker. Apalagi kalau kacamataan kayak saya ini, aduh pakai masker rasanya setengah mati. Kacamata isinya ngembun melulu. That's okay kawan-kawan, sekian dulu vlog dari saya ini. Ikuti terus vlog-vlog saya berikutnya.
subscribe channel saya, aktifkan tombol loncengnya. Kedepan akan terus saya update perkembangan kota Kediri. Kalian nggak perlu pulang, cukup tonton dari channel saya ini dan ikuti terus perkembangan di sini. Kedepan, usai wabah, akan saya suguhkan karya-karya dari saya, perjalanan-perjalanan dari saya ke berbagai destinasi menarik di Indonesia. That's okay, see you!